Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sende Olpiansyah, NIM 2011-290058, kelas 3B, semester 3. Di sini kita akan membahas tentang prefix dan sufiks. Langsung saja ke materi. Prefix. Pengertian dari prefix adalah imbuhan yang diletakkan di awal atau di depan suatu kata dasar. Sehingga prefix sering juga disebut sebagai awalan. Jenis-jenis prefix adalah imbuhan ber, me, per, se, di, ke, dan ter. Misalnya kata dasar main ditambah dengan prefix ber menjadi bermain. Prefix ber. Awalan ber memiliki beberapa macam perubahan, yaitu bel dan ber. Perubahan tersebut tergantung pada kata dasarnya. Aturan perubahan prefix ber dan penggunaannya seperti di bawah ini. Untuk menyatakan kepunyaan, berdasi, betato, beruang. Untuk menyatakan pengguna, bersepeda, berkacamata. Untuk menyatakan kegiatan, berkarya, bertelur, bekerja. Untuk menyatakan jumlah, berlima, bertiga. Untuk menyatakan suasana hati, bersukaria, berbahagialah. Prefix di. Imbuhan di membuat kata dasar yang awalannya aktif menjadi pasif. Kebalikan dari imbuhan me. Contoh, di tambah peluk, dipeluk. PS me tambah peluk, memeluk. Dipeluk artinya menerima pelukan, sedangkan memeluk artinya melakukan tindakan peluk. Prefix ke. Awalan ke tidak mempunyai bentuk perubahan khusus. Namun, prefix ke memiliki makna menyatakan urutan seperti ke-1, kedua, ketiga, keempat. Prefix ter. Imbuhan ter membentuk kata pasif. Fungsinya sama dengan imbuhan di, yang juga membentuk kata kerja pasif. Selain kata kerja pasif, imbuhan ter juga membuat makna kata seperti di bawah ini. Menyatakan keadaan, tertutup, terbuka, terkunci. Menyatakan sifat, terbaik, terhebat, tersohor. Menyatakan ketidaksengajaan, terambil, terbawa, tertinggal. Menyatakan kegiatan yang terjadi secara tiba-tiba, terlempar, tertawa, terjatuh. Prefix me. Awalan me dapat ubah bentuk, tergantung pada kata dasar dan makna yang akan dibentuknya nanti. Ada beberapa macam bentuk awalan me, diantaranya adalah men, meng, men, mem, dan menge. Perubahan bentuk me akan membuat makna-makna yang berbeda dalam satu kata dasar. Agar lebih jelas, coba lihat contoh di bawah ini. Menanam atau tanam, menyiram atau siram, mengesampingkan atau samping, mempertahankan atau tahan. Kata yang dikurung adalah kata dasarnya, sedangkan yang tidak dikurung adalah kata yang sudah menerima imbuhan. Prefix beran. Imbuhan beran punya dua makna, yaitu menyatakan banyaknya pelaku atau perbuatan yang dilakukan terjadi secara berulang, serta untuk menyatakan hubungan timbal balik di antara dua pelaku. Keduanya sama-sama menggunakan kata kerja, verba, sebagai predikatnya. Bedanya, makna yang pertama menggunakan verba biasa, sementara makna kedua menggunakan verba reciprok. Adapun verba reciprok merupakan kata kerja yang bermakna perbuatan timbal balik antar subjek atau pelaku. Prefix berkan. Imbuhan gabung berkan adalah gabungan awal beran, ber dan, akhiran kan dan
akhiran kan pada sebuah kata dasar. Pengimbuhannya dilakukan secara bertahap. Mula-mula kata dasar diberi awalan ber, kemudian diberi akhiran kan. Misalnya pada kata modal, mulai berawalan ber sehingga menjadi bermodal. Kemudian diimbuhkan akhiran kan sehingga akhirnya menjadi bermodalkan. Fungsi imbuhan gabung berkan adalah membentuk kata kerja intransitif yang dilengkapi dengan sebuah pelengkap atau komplement. Contoh, ia hanya bermodalkan semangat untuk meraih sarjana. Makna imbuhan gabung berkan pada kalimat tersebut yaitu menyatakan menyediakan yang disebut pelengkapnya. Prefix mekan. Imbuhan mekan memiliki beberapa makna berikut. Yang pertama, melakukan pekerjaan untuk orang lain. Contoh, ayah membelikan adik mainan baru. Yang kedua, menyebabkan atau membuat jadi. Contoh, suara piring pecah itu membangunkan ayah. Contoh kedua, karena panik ia menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Yang ketiga, melakukan perbuatan. Contoh, orang itu memukulkan tongkat ke mejaku. Prefix mei. Imbuhan mei berfungsi membentuk kata kerja aktif transitif menjadi kata kerja transitif. Contoh, ibu sedang menangis. Contoh kedua, ibu sedang menangisi kepergian nenek. Kata menangis dalam kalimat a adalah kalimat intransitif atau tidak berobjek, sedangkan kata menangisi dalam kalimat menjadikan kalimat tersebut harus memiliki objek atau transitif. Sufiks adalah imbuhan yang diletakkan di akhir atau di belakang suatu kata dasar, sehingga sufiks sering disebut dengan akhiran. Jenis-jenis sufiks adalah an, i, nya, kan, kah, wan, dan wati. Misal, kata dasar ayun dibubuhi sufiks an menjadi ayunan. Sufiks i. Kata yang mendapat imbuhan sufiks i akan mengubah makna menjadi makna pemerintah. Contoh, kata yang mendapat imbuhan sufiks i yaitu cabuti, turuti, dan lengkapi. Sufikskan. Imbuhan sufikskan ini akan mengubah suatu kata menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk akibat mendapat sufiks kan menyatakan makna pemerintah. Contohnya, kata yang mendapat imbuhan sufiks kan, ambilkan, dengarkan, dan tumbangkan. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.